Modul 26 langkah membuat janji bertemu. Halo sahabat sukses, selamat datang di modul 2. Di modul sebelumnya kita sudah membahas mindset yang benar ketika mengundang prospek. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling praktis, yaitu bagaimana cara membuat janji bertemu. Ingat, tujuan kita tetap sama, bukan menjelaskan bisnis, tetapi mendapatkan komitmen prospek untuk meluangkan waktu melihat presentasi secara lengkap. Agar lebih mudah dipraktikkan, saya akan membagikannya menjadi 6 langkah sederhana. Langkah pertama, basa-basi secukupnya. Kesalahan yang sering dilakukan adalah terlalu lama berbasa-basi. Mulai bertanya tentang keluarga, pekerjaan, hobi, liburan, dan akhirnya lupa tujuan utama menelepon. Padahal basa-basi hanya berfungsi sebagai pembuka komunikasi, bukan sebagai bahan ngobrol panjang. Cukup sapa dengan ramah. Halo Pak, apa kabar? Atau halo bro, sehat ya? Lalu langsung masuk ke tujuan berikutnya. Semakin singkat, semakin baik. Langkah kedua, sampaikan alasan Anda menghubungi. Berikan alasan yang sederhana. Misalnya, saya sedang mengerjakan sebuah proyek yang menarik. Atau, saya sedang mengembangkan peluang usaha bersama beberapa teman. Tidak perlu menjelaskan proyeknya, tidak perlu menjelaskan bisnisnya. Cukup buat mereka tahu bahwa Anda mempunyai sesuatu yang ingin didiskusikan. Tujuan kita adalah membangun rasa ingin tahu, bukan menjelaskan semuanya. Langkah ketiga, kosongkan waktu prospek. Ini salah satu teknik yang sangat penting. Jangan langsung berkata, kapan kita ketemu? Karena pertanyaan seperti itu terlalu luas. Orang akan mulai berpikir, mulai mencari alasan, mulai mengatakan sibuk. Lebih baik ajukan pertanyaan yang spesifik. Misalnya, besok jam 2 siang ada acara, atau hari Kamis malam sekitar jam 7 ada kegiatan. Pertanyaan seperti ini jauh lebih mudah dijawab. Kalau mereka mengatakan kosong, barulah Anda lanjut ke langkah berikutnya. Langkah keempat, buat janji bertemu. Setelah tahu mereka memiliki waktu, barulah ajukan undangan. Misalnya, kalau begitu kita ketemu sebentar sekitar 30 menit ya. Atau, kalau begitu kita Zoom sekitar 30 menit. Sampaikan dengan santai. Jangan terdengar seperti memohon. Dan jangan memberikan terlalu banyak pilihan. 2 pilihan waktu sudah cukup. Kalau pilihan pertama tidak bisa, memberikan pilihan kedua. Kalau dua-duanya tidak bisa, hentikan dulu. Hubungi lagi beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Jangan memaksa, karena semakin memaksa, semakin turun posisi Anda di mata prospek. Langkah kelima, jawab pertanyaan dengan singkat. Hampir semua prospek akan bertanya, memangnya ada apa? Apa yang mau dibahas? Ada urusan apa? Ingat prinsip dari modul pertama. Jangan berubah menjadi presenter. Jawab seperlunya. Kemudian arahkan kembali ke tujuan. Misalnya, saya ingin menjelaskan secara lengkap supaya tidak salah paham. Lebih enak kalau kita bahas langsung sekitar 30 menit. Lalu langsung lanjutkan dengan pertanyaan. Besok jam 2 cocok? Dengan cara ini, Anda tetap memegang kendali percakapan. Langkah keenam, lakukan konfirmasi. Banyak orang menganggap langkah ini tidak penting. Padahal justru langkah inilah yang mengurangi pembatalan. Misalnya, baik Pak, berarti kita bertemu hari Kamis jam 7 malam. Saya sudah masukkan ke agenda. Mohon Bapak juga masukkan ke agenda supaya tidak lupa. Kalimat sederhana ini membuat komitmen prospek menjadi lebih kuat, karena mereka ikut mencatat jadwal tersebut. Sekarang saya ingin memberikan satu tips penting. Selama membuat janji, usahakan seluruh percakapan selesai dalam waktu 2-3 menit. Semakin lama Anda berbicara, semakin besar kemungkinan prospek mulai bertanya macam-macam. Dan akhirnya Anda tergoda menjelaskan bisnis lewat telepon. Padahal itulah yang ingin kita hindari. Perlu Anda ingat, membuat janji bukan soal memiliki skrip yang paling hebat, tetapi soal disiplin mengikuti proses. Mulai dari membuka percakapan, menyampaikan alasan, mengosongkan waktu prospek, membuat janji, menjawab pertanyaan secara singkat, dan mengakhiri dengan konfirmasi. Kalau keenam langkah ini dilakukan dengan benar,
tingkat keberhasilan Anda membuat janji akan meningkat secara signifikan. Di modul berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang pasti pernah Anda alami. Bagaimana menghadapi prospek yang langsung bertanya, "Ini MLM ya? Bisnis cari-cari orang ya? Saya tidak suka MLM." Saya akan membahas cara menjawab keberatan tersebut tanpa berdebat, tanpa memaksa, dan tetap menjaga peluang untuk mendapatkan janji bertemu. Jadi pastikan Anda mengikuti modul 3. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tuhan memberkati dan salam sukses.